Tapi kita harus dengan kesadaran, kita pakai kesempatan, kita mencari Tuhan dan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kalau kita perjamuan kudus sebentar, jangan kebiasaan saudaraku. Yakini bahwa Yesus sudah menebus kita. Tapi kita harus periksa, jangan tinggal dalam kekurangan. Jangan tinggal di dalam dosa. Jangan terus dalam kelemahan. Kita minta kekuatan sehingga kita di dalam Tuhan menjadi orang yang teguh, yang kuat. Orang yang teguh dalam iman, teguh, tidak bergoncang, tidak mau digeser dari pengharapan Injil yang kita telah dengar. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih beribadah saat hari ini. Semua kita harus mengerti kalau Tuhan beri kesempatan ini sebenarnya untuk apa Tuhan masih memberi kesempatan, supaya kita mengerti dari firman, supaya kita mengerti kekristenan kita. Saya mau ajak kita memperhatikan Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi saudara-saudaraku, di luar bangsa Israel termasuklah kita juga, bangsa Indonesia yang di dalamnya kita ada asli dari daerah Jawa ini, ada dari Sumatera, mungkin ada Manado, dan kalau pemirsa ini atau ini saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet, mungkin ada yang di mana saja sekarang ini. Jadi saat sekarang mata Tuhan memperhatikan, sama dengan penjaga gudang, berapa keluar masuk barang itu selalu diperhatikan dengan teliti dan dicatat. Kita juga saudaraku, manusia ini dicatat oleh Tuhan. Kalau bangsa di luar orang Israel itu nanti sudah cukup, maka ditutuplah pintu. Kita sudah dengar minggu lalu, Tuhan membuka jalan bagi kita sehingga kita boleh mulai berjalan, dan perjalanan kita bagaikan dari matahari pagi sampai matahari persis paling akhir. Dalam arti naiknya itu sebelum turun, itulah rembang matahari. Itu perjalanan kita. Untuk itu ada baiknya berbahagia yang membaca mendengar, dan kita akan baca bersama-sama ini Roma 11 ayat 25. 1, 2, 3. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini.
Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara-saudaraku, kapan kita ada di dalam kerajaan ini, kapan kita dihitung, itu bagaimana kita semua. Bagaimana yang dihitung di sini, kalau kita menerima penebusan Yesus Kristus yang mati di Golgota, dan kita boleh berkata, saya terima penebusanmu Tuhan, dan inilah hidupku, ampunilah saya. Maka itu, kalau darah Yesus sudah menyucikan kita, kita sudah dihitung, saudaraku. Kalau yang melakukan seperti itu, menerima Yesus dan menyerahkan diri, mohon penyucian darah Yesus seorang bapa, ya ditulis seorang bapa. Kalau seorang ibu, seorang ibu. Kalau seorang muda-mudi, seorang muda-mudi. Makanya sampai sekolah minggu diajari, kalau sekolah minggu juga sudah menerima Yesus dan Tuhan Juru Selamat, dan kita sudah yakin kita dibasuh, dicuci oleh darahnya, dan kita sudah minta ampun atas kelemahan kita, maka ditulis juga sekolah minggu. Jadi nanti ya pertamanya tulisan itu, kaum bapak segini, kaum ibu segini, kaum muda-mudi segini, sekolah minggu segini, atau remaja dulu segini, sekolah minggu segini. Semoga semuanya kita ada di sana. Nggak ada yang tidak, saudaraku. Itu sebabnya dihitung adalah mereka yang sudah diperdamaikan. Kita mau baca dulu Kolose pasal 1. Ayo, siapa mau baca, tolong. Ayat 20. Kolose 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Terus Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. iya, jadi kita, saudaraku, yang sudah diperdamaikan, itu percaya Yesus sudah menebus kita, dan kita sudah mohon pengampunan atas segala kelemahan kita, dan kita mau berserah hidup, maka kita sudah dicatat. Dan nanti kalau ini sudah cukup, maka ya tertutuplah pintunya, saudara-saudaraku. Itu sebabnya inilah keberadaan kita sekarang. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk tetap dalam panggilan itu, dan kita akan tetap tekun, tetap teguh, dan tidak bergoncang. Haleluya, saudaraku. Dunia boleh digoncang, kita ya ikut juga belasungkawa. Ada sebagian daerah Indonesia ini goncang oleh gempa, dan gempanya juga
tektonik, jadi atas bawah saudaraku ya. Itu saudaraku ya. Jadi ada orang juga berkata begini, kalau tidak goyang gak ada yang bilang Tuhan Tuhan. Kalau sudah goyang baru panggil Tuhan. Manggilnya juga apa saudaraku ya, sedih Tuhan Tuhan. Nah, gitu-gitu saudaraku. Tapi kita harus dengan kesadaran, kita pakai kesempatan, kita mencari Tuhan dan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya kalau kita perjamuan kudus sebentar, jangan kebiasaan saudaraku. Yakini bahwa Yesus sudah menebus kita. Tapi kita harus periksa, jangan tinggal dalam kekurangan. Jangan tinggal di dalam dosa. Jangan terus dalam kelemahan. Kita minta kekuatan sehingga kita di dalam Tuhan menjadi orang yang teguh, yang kuat. Orang yang teguh dalam iman, teguh, tidak bergoncang, tidak mau digeser dari pengharapan Injil yang kita telah dengar. Ya, dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan Paulus sudah menyampaikan, dan saat ini di sini juga disampaikan. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita akan perbuat sekarang ini. Pada minggu yang lalu, kalau kita sudah ada di dalam, maka kita harus bertumbuh, harus bergerak maju, saudara-saudara yang kekasih. Dan di dalam Roma pasal yang ke-14, saya mau baca bagi kita. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini sekarang yang harus ada pada kita. Semua harus seragam. Dalam kesempatan ini kita tidak merasa sudah paling tahu, tidak. Tapi Tuhan yang memberitahu betapa pentingnya apa yang harus ada pada kita, yaitulah satu, gerak seperti dari pagi hari ke rembang matahari. Maka yang kita miliki, sebab itu, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini kita harus sehati saudaraku. Apa yang berguna untuk saling membangun, harus itu yang menjadi sasaran kita. Jangan maju sendiri, karena kalau sendiri kecuali yang lain sudah nggak mau lagi. Tapi kalau saya yakin masih banyak yang mau. Kita juga semua mau ini saudaraku. Amin. Nah, kalau semua ini mau, ya harus saling membangun. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengejar. Jadi mengejar itu ada usaha, ada kecepatan. Mengejar itu nggak mau berlambat-lambat. Ini saudaraku, kita ini kalau berlambat-lambat, ngejar tikus saja nggak bakal dapat lagi saudaraku. Mana mau dia bilang, tunggu aku datang, ku bawa ini pentungan,
Mana mau dia malah lari cuma terus. Jadi kita harus cepat. Nah, itu kalau ngejar tikus. Tapi di sini ngejar apa? Yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya, saudaraku. Ini harus jadi karakter kita, saling membangun ya. Ya. Saya kalau lihat kita mau saling membangun ini agak susah. Contohnya gini aja. Kalau di sini berdoa, bukannya didukung. Sana ada, inilah, sana ini. Jadi kalau lagi berdoa, semua dah saling mendukung berdoa. Haleluya. Yang lain-lain berhentiin dulu. Mau pegang musik atau apa. Aku minta ampun deh sama Tuhan. Kita semua ya, haleluya. Aku juga diajar oleh Tuhan ini, sama kita diajar ya. Jadi kalau kita saling membangun, kalau lagi berdoa ya berdoa kita semua, haleluya. Kalau dengar firman ya dengar firman. Ada di tempat lain saya tidak suka itu. Ada yang menyampaikan firman, yang satu diiringi terus main musik. Emang konser. Firman Tuhan harus digitu-gitu. Ada begitu. Gereja-gereja besar banyak yang begitu. Jadi sambil firman Tuhan bikin musik-musiknya. Saudara-saudaraku, sehati, seiras, sejalan. Kalau dengar firman, semua dengar firman. Wah, itu hebat, saudaraku. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Nah, itu harus kita usahakan, saudara-saudaraku. Dan kita juga harus benar-benar untuk menjadi roh, bukan menjatuhkan. Tapi begitu ada teman kita dilihat datang, wah, temannya harus jadi semangat. Haleluya. Jangan nanti pas dia datang, langsung kecil. Jangan, saudaraku. Berarti harus berdamai dulu. Dan kalau masih begitu itu nggak cocok makan perjamuan kudus, karena bukan untuk kekuatan bagi dia. Sebabnya jangan ada yang sakit hati. Tuhan tolong kita, amin. Jangan simpan kesalahan orang lain. Ya. Tadi malam sebenarnya anak yang terhilang itu lama dia melayani. Dia yang bilang, udah lama aku melayani Bapak. Gitu. Anakmu yang baru menghabiskan harta itu datang, kamu kasih, kamu ampuni, kamu kasih semuanya. Aku enggak pernah. Sebenarnya apa yang ada dalam hatinya? Enggak ada roh mengampuni. Selalu pegang kesalahan orang lain. Itu sebabnya kadang-kadang begini, saudaraku. Ada kadang kacamata di sini begini. Nih. Mana kacamataku? Kacamataku mana? Itu juga ketawa-ketawa. Padahal di sini kan lupa dia. Tapi ada yang tidak pernah lupa. Siapa tahu itu apa? Ya, uang satu. Kedua, yang pertama yang lebih terutama apa? Yang paling susah ngelupakan adalah kesalahan orang lain. Tapi kalau kita, Tuhan kita nggak begitu. Apa nyanyian kita? Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku.
Tuhan selalu ampuni. Amin. Ini sangat baik, saudara-saudaraku. Orang kadang-kadang sudah mau mengaku, tapi habis mengaku dimarahin terus. Makanya baru sekarang ketahuan. Inilah itu. Orang nggak bakal mau ngaku. Kamu ya? Enggak. Sampai apapun nggak mau ngaku. Karena kita ini beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan, terlebih kalau sudah mengaku, langsung dihapus. Haleluya. Nah ini kalau ngaku terus diingat. Makanya 1 Korintus pasal yang ke-13, kalau sudah mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka perbuatan kasih itu adalah pertama, kasih itu sabar, apa? Murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi sering sekali yang lain bisa lupa. Kadang kita sedih, mana handphoneku? Masih bisa lupa. Tapi kalau kesalahan orang lain, malam juga diingat, mimpi juga diingat, sampai mimpi juga nggak lupa. Haleluya. Tapi kalau Tuhan selalu melupakan kesalahan kita. Haleluya. Amin. Saling membangun itu, jangan terus kesalahannya. Kalau udah selesai ya udah yang barulah. Nah, itu sebabnya selanjutnya, kalau tadi ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, selanjutnya Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. terus sampai habis. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, jadi kasih itu tidak berkesudahan. Inilah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Hanya Dialah yang sanggup membuka jalan. Karena apa? Dia menebus dosa kita. Dan Dia menebus dosa kita. Dia tidak menolak kita. Orang yang sampai disalib itu, kalau masih mau datang kepadanya seperti salah seorang, ingatlah saya di dalam kerajaanmu. Maka semua kejahatannya itu, sebenarnya mereka itu sama, cuma satu yang ngaku, satu yang tidak. Satu minta ampun, satu tidak. Yang satu diampuni, yang satu ditinggal. Maka yang satu itu Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama saya di Firdaus. Haleluya. Enak saudaraku. Padahal pintu Firdaus itu tadinya sudah ditutup. Tetapi kalau kita ditebus darah Yesus, maka pintu ke sana dibuka bagi kita. Kejadian pasal yang ketiga. Coba ya, siapa? Ayat yang terakhir. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, ditutup jalan kepada
pohon kehidupan dijaga oleh kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, menyambar-nyambar. Wah, ini lebih hebat ini dari pedangnya orang Dayak ini. Pedangnya orang Dayak aja udah ditakuti, saudaraku. Tapi kalau ini pedangnya malaikat ini. Jadi kalau pedangnya menyala dan menyambar-nyambar, kadang malaikatnya enggak kelihatan, tapi pedangnya berkelibatan. Seram itu, saudara-saudaraku. Tapi pintu sesulit apapun telah dibuka oleh Yesus Kristus. Haleluya. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pasti boleh sampai kepada Bapa. Tapi kecuali dengan Dia tidak ada yang sampai kepada Bapa. Tapi kita sekarang kan perjamuan kudus ini. Haleluya, saudaraku. Kita pergunakan, kita bersyukur, kita benar-benar yakini dalam kehidupan kita. Tapi kita harus memiliki roh yang saling membangun, dan milikilah kasih seperti Yesus Kristus, kasih yang tidak berkesudahan dan kasih yang tidak lagi mengingat-ingat kekurangan. Harus sampai benar-benar berlaku. Kalau tadinya aku nggak mau lihat, tapi kalau sudah melupakan, saudaraku, harus benar-benar indah, berbaikan, ya saudara-saudaraku, ya jangan kalah dari Teletubbies. Tapi kita tidak pun harus seperti itu di dalam jasmani, tapi rohani kita sudah harus benar-benar mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Kita berdamai, kita berbaikan, dan harus sampai nyata saling membangun. Haleluya. Mana tadi tertulis? Oke, siapa yang mau baca dulu? Roma pasal 14, ayo. Roma 14 ayat 19, demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Haleluya, saudara-saudaraku. Mulai sekarang ini harus semakin nyata. Haleluya. Karena selama ini belum nyata. Ya belum lah. Belum apa-apa, kadang-kadang nggak sehati, saudara-saudaraku. Jadi kita semua kalau sudah disebut, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saling membangun. Jadi jangan ada kalau kelompok ini enggak, kalau kelompok ini enggak, kalau kelompok sana oke deh. Jadi kalau saling membangun, tidak boleh membeda-bedakan. Haleluya. Margaku, marganya, marga ini, marga itu. Semua kita siapa? Anak tebusan dari Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Amin. Sebab surganya nanti nggak ada 3 macam, saudaraku. Nggak ada di sini nanti. Wah, ini surganya marga ini. Contohnya marga apa? Tampu Bolon, umpamanya marga Nenggolan. Ini surganya marga Silaban. Enggak, satu surga. Haleluya. Enggak pakai marga-marga. Semua anak tebusan dan yang hatinya sudah bersih, tidak ada menyimpan sedikit pun dosa, bahkan kesalahan orang lain. Karena kita tadi 1 Korintus pasal 13 ayat berapa tadi?
4 apa 6? Ulang lagi baca, yuk, biar paham benar. Tidak menyimpan, ayo. Ayat 4 dan 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, ini harus kita benar-benar. Kita mau sama-sama dulu ini. 1 ayat 5. 1, 2, 3. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, inilah saudara-saudaraku. Jadi kita ini masih sekolah terus ini untuk kita bisa semakin meningkat. Karena sekarang ini saudaraku, kalau bukan Tuhan yang di tengah-tengah kita, ini sangat susah ini saudaraku. Orang sekarang mengasihi diri sendiri. Coba kita baca 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Itu sekarang, ayo. Ini benar-benar memang begitu. 2 Timotius 3 ayat 1. Iya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Iya, sekarang ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Manusia akan mencintai dirinya Nah, sendiri ini dia. dan menjadi hamba uang. Hamba uang. Mereka akan membual Ya. dan menyombongkan diri. Iya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Iya. Mereka akan berontak terhadap orang tua Ya. dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Iya. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi artinya kita tidak boleh dengan tabiat-tabiat yang tidak baik itu. Sekarang ini kadang dengan kekuatannya menarik ke diri sendiri, dengan pangkatnya yang tinggi menarik ke diri sendiri, dan banyak hal untuk menarik ke diri sendiri. Tapi kita, saudaraku, kejarlah apa untuk saling membangun. Haleluya. Makanya tadi malam pertemuan pelayan-pelayan kita ambil satu tema buat Natal kita. Ada dari Mazmur 133 mulai 1, Lukas 17 ayat 10, 1 Petrus 4 ayat 7, Wahyu 22 ayat 11. Maka saya simpulkan, melayani bersama dengan semangat roh yang menyala-nyala dalam kekudusan dan rendah hati di tengah-tengah dunia akhir zaman yang penuh kejahatan dan kecemaran. Kita ambil Roma 11 ayat 12. Ayo, siapa baca? Ini kesimpulan ini untuk tema Natal. Ayo. Roma 12 ayat 11 12. ayat 11 dan 12, Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinamu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Jadi bertekun dalam doa. 1 Petrus 4 ayat 7, Wahyu 22 ayat 11. Karena yang jahat sudah bertambah jahat, yang cemar bertambah cemar. Lukas 17 ayat 10, biarpun apapun kita harus rendah hati. Nah, sudah ada semua mencakup. Mazmur 133 harus ada roh persekutuan. Makanya melayani bersama. Haleluya. Nah, jadi ayatnya Natal kita Roma 12 ayat 11 sampai dengan 12. Dan ayat penunjangnya, itu 4 ayat tadi ada di dalamnya semua. Haleluya. Amin.
Mau kita semua melayani bersama dengan semangat, roh yang menyala-nyala dalam kekudusan, jangan asal-asalan. Amin. Rendah hati. Sekarang ini adalah dunia akhir zaman penuh kejahatan dan kecemaran. Kejahatan itu yaitu menarik ke diri sendiri, membunuh, gampang sekali sekarang ini, menghilangkan nyawa. Itu sebabnya seperti kehidupan dari Kain yang membunuh adiknya sendiri. Sekarang membunuh tetangganya, membunuh sesama kolehannya, bahkan kadang membunuh pacarnya juga, segala macam terjadi, saudara-saudaraku. Ya, inilah kejahatan di akhir zaman. Tapi kalau kita kejarlah apa yang mendatangkan kemajuan, membangun. Itu sebabnya dalam kesempatan ini, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan diam sendiri. Apa yang dapat kita perbuat? Lewat ibadah kita bersama, lewat doa kita, lewat pelayanan kita, lewat pujian yang kita naikkan, semua kalau dengan sehat, dengan baik, biar semakin indah semuanya, saudaraku. Itu kita melayani bersama dengan semangat roh yang menyala-nyala dalam kekudusan, penuh rendah hati di tengah-tengah dunia akhir zaman yang penuh dengan kejahatan dan kecemaran. Kecemaran ini adalah roh-roh kecemaran perzinahan, roh-roh kehancuran nikah, semua, saudaraku, itu kecemaran. Tapi kalau kita sudah ditebus darah Yesus Kristus, kita sudah dipindahkan dari roh-roh dunia ini kepada kerajaan anaknya yang dikasihi. Waktu kami di Surabaya, ada ponakan itu, kelihatannya pertanyaannya lucu, tapi benar-benar sekali. Dia bilang, apa kerajaan Allah? Kita cari kerajaan Allah, apa itu? Nah, jadi kami terangkan, kerajaan Allah itu pertamanya dunia ini sudah ada di dalam kerajaan iblis. Karena iblis membawa Yesus ke atas gunung dan menunjukkan apa? Semua kerajaan dunia. Apa dia bilang? Semua ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau mau menyembah aku. Jadi dunia ini punya siapa? Iblis. Tapi Yesus sudah membeli kita dengan harga yang lunas. 1 Petrus 2 ayat 18. Ayo. Ini mulanya kita masuk kerajaan surga. Termasuk kita tadi sudah baca. Ya, sekarang baca lagi yang tadi dalam Kolose, sekarang ini Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya. Jadi saudara-saudaraku, ini Alkitab ini kalau kita sudah beli, nggak boleh lagi di toko, harus kita bawa pulang. Hanya Alkitab saya kurang hati-hati, nggak tahu tinggal di mana. Tahu tadi udah ketemu di sini. Ini karena kelupaan saya. Tapi nggak boleh orang tahu bahwa ini bukan milik saya. Malah udah langsung di depan sini, karena orang tahu, wah ini punya Pak Pendeta ini. Ya itu saudaraku. Jadi kita ini semua orang harus tahu bahwa kita milik Kristus. Haleluya.
Dari mana orang tahu kalau kita sudah pindah dari gelap kepada terang, dari kejahatan kepada kebaikan, dari kecemaran kepada kekudusan? Haleluya. Nah, semua harus bisa begitu. Anak sekolah minggu juga begitu. Kalau di sekolah beda ini ya. Ini kamu ini apa kamu? Ya anak bapak saya. Kok apa? Anak mama saya. Aku sekolah minggu. Aku diajari. Nah, wah orang ini bagus katanya. Muda-mudi juga begitu. Bapak-bapak juga begitu. Dimanapun kita boleh berada, kita menerangi dunia ini dengan kita membawa terangnya Kristus. Bahwa kita telah dibeli dan berpindah dari hidup lama kepada hidup yang baru. Sehingga kita boleh berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Udah ada pada kita, amin. Benar. Ya, biar Tuhan tolonglah ya. Aku nggak usah harus. Oh, ini enggak. Pokoknya hanya pertanyaan karena tertulis. Dalam mana tertulis? Galatia pasal 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Adapun hidupku yang kuhidupi sekarang ini ada hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus atau anak Allah. Jadi kita sudah harus ada, saudara-saudaraku. Ya, inilah yang harus nyata. Dan sekarang ini, kalau dulu selalu ingin untuk orang lain nggak boleh maju. Nah, malah saudaraku, kalau di kampung itu paling nyata. Kalau bagus itu ladangnya orang diusahakan bagaimana supaya rusak. Kalau bagus itu ternaknya orang diusahakan supaya pada mati. Nah, tapi kalau sekarang semua harus saling membangun. Dalam Kristus kita harus saling membangun. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kita harus nyata. Kalau kita tidak bisa bantu dengan yang lain, tapi kalau kita berdoa untuk mendoakan pasti bisa. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Kalau nggak bisa bantu duit, minimal kita harus bisa mendoakan sesama kita. Itu penting saudaraku. Malah kita sebenarnya supaya kita bisa saksi bagi dunia ini, kita harus lebih banyak berdoa. Kalau doanya orang sana lebih banyak dari kita, ya orang sana yang jadi berkat bagi kita. Tapi kalau kita jadi berkat bagi dunia ini, harus doa kita yang lebih banyak. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita saudaraku. Itu sebabnya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai dan yang berguna untuk saling membangun. Ini saling membangun itu mendukung sehati. Nah ini, jadi kalau kita lihat saudara-saudaraku, kita datangi di rumah orang, ya dia lagi pas berdoa, jangan diketokin terus pintunya, saudaraku. Nah, malah kalau kita benar-benar satu roh dengan dia, wah mungkin saudaraku ini lagi pergumulannya ini luar biasa. Ikut berdoa di situ. Haleluya. Itu namanya sehat, saudaraku. Jangan malah kita ketokin. Jadi dia berhenti berdoa. Padahal kalau kita yang nggak datang, mungkin dia masih berdoa setengah jam lagi, saudaraku. Tapi karena kita datang, kita ketokin. Kita udah lihat berdoa, tapi pura-pura nggak tahu. Dok. Ya, selesai dia berdoa. Sebenarnya yang sangat bagus, kalau pintunya ya ditutup,
Ya udah, kita di luar bantu dalam doa, dukung saudara-saudaraku. Ya, itu namanya kita ada sehati. Nah, biar ini semuanya semakin nyata dalam kehidupan kita. Jadi ngelihat aja begini aja udah lebih tahu saudaraku, ada sehati apa tidak. Jadi kalau umpamanya di sini sudah berdoa untuk memulai ibadah, sana pegang ini, sana pegang ini, itu belum sehati. Biarin aja lah semua, kita sehati, itu lebih Tuhan memberkati. Haleluya. Nanti lebih baik lagi saudaraku. Tapi kalau masing-masing caranya sendiri, ya itu tarik menarik. Kita masih ingat suami istri satu perahu, sama-sama kerja, tapi satu beda arah, sama-sama mendayung, tapi nggak bisa maju-maju. Ini dayung sini, ini dayung sini. Ya bagaimana bisa maju saudaraku? Ya capek di tengah sendirilah. Tapi kalau sehati, pasti sekali dayung langsung 2 orang, terus cepat. Ini saudaraku. Jadi kita semua harus sehati. Haleluya. Ya ini saudaraku. Makanya nanti melayani bersama dengan semangat roh yang menyala-nyala dalam kekudusan dan rendah hati di tengah-tengah dunia akhir zaman yang penuh kejahatan dan kecemaran. Biar Tuhan memberkati kita semuanya saudaraku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Kasih Tuhan sudah dicurahkan bagi kita. Dalam kita menerima ini, pandang Dia ada siap sampai di Golgota, semua sampai ke tetes darah yang terakhir, dan ditutup dengan Bapa ampunilah mereka. Haleluya saudaraku. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan.